warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Apa kabar anda sekalian? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan tetap semangat ya dalam meraih ilmu yang bermanfaat. Meskipun kita masih tetap dalam pembelajaran jarak jauh, tapi anda sekalian jangan sampai menyurutkan semangat kita untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Anda sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik anda sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Anda perhatikan dengan sebaik-baiknya ya. Baik anda sekalian yang baik, yang soleh dan soleha, pada hari ini kita akan belajar rukun iman, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam buku anda sekalian bisa dilihat pada halaman 132 ya, yaitu meneladani kemuliaan dan kejujuran para Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anda sekalian, untuk apa kita mempelajari ini? Yang pertama adalah menjelaskan pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah dengan benar. Yang kedua, menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul Allah dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat Nabi dan Rasul dengan benar. Yang keempat, menjelaskan Rasul Ulul Azmi dengan benar. Serta yang kelima, menjelaskan manfaat atau hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah dengan benar. Ananda sekalian, apa sih arti beriman kepada Rasul Allah itu? Siapa yang tahu Ananda? Nah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Jadi secara lebih sederhananya, ananda yang baik semua, beriman kepada Rasul-Rasul Allah artinya kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan tuntunan hidup, pedoman hidup kepada seluruh umat manusia. Nah, anda sekalian, kita wajib beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan dalil Al-Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 164. Nah ini anda sekalian, tugas yang Bapak sampaikan minggu lalu mencatat, kemudian menyampaikan isi kandungan Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 164 tersebut. Nah intinya adalah ayat ini memerintahkan kepada kita untuk beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anda sekalian, Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita imani ada 25 Nabi dan Rasul. Seperti yang anda lihat di sini, yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Itu Nabi yang pertama, manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim alaihi salam, Lot, Ismail, Ishak, Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Su'aib, ya. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihi musallatu wassalam, serta yang ke-25 yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nama-nama Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala yang 25 ini wajib kita yakini bahwa mereka benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke permukaan bumi ini. Meskipun kita manusia
pada hari sekarang ini, akhir zaman ini mungkin tidak pernah bertemu dengan 25 orang nabi dan rasul ini, tetapi kita tetap meyakini dengan sepenuh hati bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ananda sekalian, sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama adalah sifat wajib. Maksudnya adalah Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki sifat-sifat ini. Sifat-sifat wajib Rasul-Rasul Allah itu ada 4. Yang pertama adalah siddiq, artinya berkata benar, ya Anda sekalian. Bahwa semua perkataan dan perbuatan para nabi dan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Nabi dan Rasul tidak pernah berdusta sedikit pun, sekalipun tidak pernah. Itu sifat yang mulia dari Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua amanah, artinya dapat dipercaya, ya Anda sekalian. Bahwa semua para nabi dan Rasul-Rasul Allah itu tidak pernah berkhianat. Mereka dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga Anda sekalian, sifat wajib Rasul-Rasul Allah itu adalah tabligh, artinya menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Serta yang keempat, sifat wajib Nabi dan Rasul-Rasul Allah itu adalah fatonah. Fatonah itu artinya cerdas, ya pintar. Bahwa tidak mungkin para Nabi dan Rasul-Rasul Allah itu tidak memiliki kecerdasan dan kepintaran. Jadi ada 4 sifat Nabi dan Rasul-Rasul Allah. Selanjutnya Anda sekalian, sifat mustahil. Maksudnya adalah tidak mungkin ada sifat itu bagi Rasul. Sebenarnya sifat mustahil ini lawan dari sifat wajib bagi Rasul. Apa saja sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul-Rasul Allah itu? Yang pertama adalah kizib, dusta. Tidak mungkin para Rasulullah itu berdusta. Kalau sempat berdusta tentu tidak akan diangkat menjadi Rasul-Rasul Allah. Khianat, ya. Tidak mungkin Rasulullah itu tidak dapat dipercaya, ya. Pasti dapat dipercaya, dan tidak mungkin Rasulullah itu berkhianat, ya. Kemudian yang ketiga, kitman, artinya menyembunyikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, tidak menyampaikan kepada manusia. Kemudian baladah, artinya bodoh. Tidak mungkin Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala itu bodoh. Mereka pasti memiliki ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Anda sekalian, yang ketiga sifat jaiz. Sifat jaiz ini ya sifat yang ada pada diri Rasulullah sebagaimana manusia biasa. Nah, yaitu aradul basyariyah, artinya bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya. Misalnya seperti makan, minum, haus, lapar, letih, bahagia, sedih, dan lain-lain. Semuanya ini juga ada pada diri Rasul-Rasul Allah. Karena kan mereka juga sama seperti kita, manusia biasa, hanya saja mereka diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Anda sekalian, di antara yang 25 nabi dan rasul itu ada yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Apa itu Rasul Ulul Azmi? Ya. Rasul Ulul Azmi artinya Rasul yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut para ulama kita ada 5 Rasul Ulul Azmi itu. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketiga Nabi Musa alaihi salam, yang keempat Nabi Isa alaihi salam, yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau supaya lebih gampang sering kita singkat menjadi NIMIM, ya, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Anda sekalian, Rasul Ulul Azmi tersebut diberikan Allah Subhanahu wa taala mukjizat atau kemampuan luar biasa sebagai bukti bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Nuh misalnya, itu mukjizatnya bisa membuat perahu yang sangat besar sehingga mampu menampung pengikutnya dan sejumlah binatang-binatang ternak. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam, mukjizatnya tidak terbakar oleh api. Kemudian Nabi Musa alaihi salam, mukjizatnya
tongkatnya, ya ini tongkat yang Anda sekalian, tongkatnya bisa berubah menjadi ular raksasa, dan mukjizat lain mampu membelah laut. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, mukjizatnya atau kelebihannya mampu mengobati penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh para tabib waktu itu. Kemudian mampu menghidupkan orang yang sudah mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW, mukjizatnya terbelahnya bulan, ya, mengeluarkan air dari celah-celah jarinya, peristiwa Isra dan Mi'raj, dan mukjizat Nabi terbesar adalah Al-Quranul Karim yang terjaga kesucian dan kemurniannya. Baik ananda sekalian, apa sih manfaat atau hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Banyak ananda sekalian. Di antaranya, dengan beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mencontoh, meneladani sifat-sifat Rasul yang mulia, seperti kejujuran, dapat dipercaya, selalu menyampaikan kebenaran, rajin belajar agar menjadi orang yang cerdas. Kemudian hikmah lainnya ananda sekalian, kita senantiasa beribadah kepada Allah seperti salat wajib 5 waktu, itu yang paling utama. Kemudian hikmah lainnya ananda sekalian, dengan beriman kepada Rasul-Rasul Allah, hidup kita akan selamat, dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Baik ananda sekalian, mudah-mudahan bermanfaat pelajaran kita hari ini. Bapak mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai bertemu kembali pada materi-materi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.